Acara ini dipersembahkan oleh Kali ini saya memilih dua hidangan menu ini yang biasa kita masak di perayaan Hari Raya Imlek. Kalau di Isen ini, saya sendiri pribadi sih tidak rame-rame banget ya. Sup original, karena sup itu kita boleh kreasi dengan bermacam-macam ya. Boleh ada yang orang suka tom yum, pedas, ada rasa herbal atau macam-macam deh. Untuk merayakan Tahun Baru Imlek tahun ini, saya mengajak mama-mama untuk memasak dua macam menu, yaitu menu pertama adalah Yusheng, yang bahan-bahannya adalah bahan utama yang saya pakai adalah lobak, wortel, ini boleh timun Jepang atau wakame, paprika merah, paprika kuning. Nah, ini bahan utama. Sedangkan yang di samping ini adalah bumbu untuk dibumbuin ke bahan utama ini. Bahannya adalah minyak wijen, garam, gula, cuka, dan jeruk nipis. Sedangkan untuk sausnya saya pakai ini boleh saus Vietnam atau saus pelem, kikomen atau kecap Maggi, dan saya pakai ini kayak saus merah. Saus merah kalau Medan bilangnya gimciao ya, gimciao yang agak rasa manisnya gitu. Kerupuk ini saya buat dari kulit pangsit goreng, kacang goreng. Yuk, mari kita masak bersama-sama. Yang pertama kita lakukan, kita buang kulitnya. Nah, kenapa saya pilih 5 warna ini ya? Memang 5 warna ini saya juga paling suka 5 warna ini ya. Memang lobak itu dalam bahasanya kan udah cai tau ya, cai tau maksudnya udah ho cai tau ya, buka tahun baru dengan berkah baru. Sesudah kita parut, ntar ini parutnya sampai habis ya, selesai semua parut. Kira-kira parutannya, hasil parutannya seperti begini. Kita usahain parutan yang agak panjang dan jangan terlalu halus, juga jangan terlalu kasar. Kalau halus, ini kan ada beberapa pilihan ya. Kalau yang kita pilih yang terlalu halus, ini lobak ini dia berair, menciut seperti misua, jadi hasilnya mengumpal gak bagus. Jadi kita ambil yang sedang, walaupun airnya kita udah peres habis, hasilnya akan tetap bagus. Nah, kira-kira ini ya contoh dari hasil parutannya. Dan kita akan tetap lanjut untuk wortel dan yang lain-lain. Tapi kalau bagi misalnya paprika yang nggak mungkin kita parut, kita boleh iris halus-halus ya, halus-halus tipis, dan tetap kita ambil memanjang. Jangan yang melebar atau bulat yang nggak bagus, tetap kita ambil memanjang. Jadi semuanya senada gitu. Yuk mama-mama, kita sekarang kita kasih bumbuin bersama-sama. Nah, ini hasil yang kita parut tadi ya, salah satu contohnya ya. Nah, sekarang kita bumbuin dulu.
Saya kasih garam, gula, cuka dapur ya, cuka masak, dan minyak wijen. Serta saya kasih jeruk nipis. Jadi wanginya ada wangi minyak wijen campur dengan jeruk nipis, terus ada rasa asinnya dikit, asem, manis gitu. Sesudah itu kita akan aduk ratain sambil sedikit diremes-remes ya. Jadi kalau kita udah remes-remes dia agak lembut jadinya, nggak, waktu kita bentuknya dia juga udah agak nurut gitu, agak lembut, nggak gitu kaku lagi. Semuanya bahan-bahan kita akan bumbuin dengan bumbu yang sama. Jadi dia senada waktu kita makan, rasanya juga mirip sama, kecuali dari bahan yang berbeda. Oke? Ya mama-mama ya. Nah sekarang ini, sesudah ini kita tutup, kita simpan ke kulkas. Makna dari isen itu boleh dibilang cukup bermakna ya, artinya juga bagus gitu. Jadi isen biasanya kita kalau sudah susun rapi, susun bagus dengan warna-warni yang semuanya warna mengandung arti-arti tertentu. Nah ini yang tadi, lobak tadi yang udah kita bumbuin semalam, hasilnya begini. Dan tapi ini hasilnya sesudah saya buang airnya ya, dan peres agak kering, jangan sampai kering banget, agak kering. Jadi hasilnya kayak begini ya, kira-kira hasilnya kayak begini. Kalau waktu dia agak gumpal-gumpal, kita akan buka-bukain dia gitu, jadi bagus gitu. Oke, ya kan, lobak putih itu kalau bahasa Mandarinnya kan pai lobo, ya artinya ya pai tou xie lao ya. Kita akan makmur sampai di hari tua dengan ubanan yang penuh, ubanan tetapi kita tetap sehat dan sejahtera. Nah, begitu juga ini paprika. Paprika ini sama yang tadi saya suruh iris-iris itu, kita juga udah bumbuin semalam ini 5-5 semuanya udah bumbuin dan dikulkasin semalam. Ini warna kuning melambangkan emas, kemakmuran, yaitu Huang Jing Mang U ya, pokoknya kemakmuran dan kesejahteraan di tahun baru ini. Begitu juga ini juga paprika merah tadi sama ya, kita udah bumbuin dengan kalau merah ini di dalam bahasa Mandarinnya Hong Ing Tang To. Dengan buka tahun baru berarti lembaran baru dengan penuh kemakmuran. Kalau yang ini wortel tadinya kan kita juga sama parut seperti ini sesudah dibumbuin semalam, dan ini artinya nian yui, tiap tahun kemakmuran dan kesejahteraan kita akan tetap bertambah. Dan yang hijau ini boleh kita pakai wakame atau yang tadi timun. Nah ini hijau Qingchun Meli. Jadi identiknya kita akan selalu awet, sehat, dan cantik selalu. Nah, sekarang saya mau membuat pola isen tersebut ya. Ini pola boleh tergantung sama selera kita masing-masing. Saya ingin buat anak kerbau atau sapi gitu ya, lebih kurang kayak gitu.
Nah, pertama saya buat ini yang hijau ini sebagai rumput. Dan saya rencana untuk oranye sebagai bagian atasnya ya. Suka-suka kita aja sesuai dengan selera masing-masing. Kalau kita tidak mau membentuk gambar binatang atau apa, boleh kita dengan bentuk bunga atau dengan corak misalnya ada 5 warna. Ini udah hampir finishing ya. Kalau kita udah finishing, karena ini kan kayak suka-suka kita punya, kita gak harus pasti kayak gini atau harus kayak gini. Jadi sesudah ini semi finishing, kita boleh lihat-lihat kayaknya masih kurang di mana gitu. Nah, boleh kita tambah. Nah, ini udah selesai. Nah, berikutnya boleh kita desain dengan apa yang kita ada aja. Nah, kali ini saya desain dengan uang emas. Nah, begitulah mama-mama lebih kurang kayak desain saya, pola anak sapi untuk event tahun ini. Nah, event kita untuk kali ini sudah selesai. Dan berikutnya akan saya ajak mama-mama untuk memasak steamboat sup original. Untuk steamboat sup original, bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Menu steamboat sup original kita hari ini, saya pakai bahan-bahan sebagai berikut. Kita mulai dari saya pakai mie kuning kering, soun, tang'o, sawi putih, aneka jamur, ada tahu, kulit tahu, ini kobo, wortel, konyaku, kulit tahu yang gulung, pocai, tales, labu kuning atau koboca, bakso, jamur, serta telur puyuh, gorengan. Yang lain juga boleh, atau mau kurangin juga gak masalah, terserah selera mama-mama di rumah. Sekarang kita potong bahan-bahan untuk kuah. Ini yang bengkuang yang tadi, kita sesudah kupas kulitnya, kita potong besar-besar aja gak masalah ya. Karena kan hanya untuk masak kaldu doang. Karena kalau saya seorang vegetarian, kaldu bengkuang itu manis gitu. Jadi kita nggak pakai kaldu, kalau saya pribadi sih nggak suka pakai kaldu-kalduan gitu. Jadi saya pakai bengkuang
atau jagung gitu. Nah ini jagung, atau kadang-kadang kalau ada yang merasa sayang jagungnya hanya dikasih jadi kaldu, boleh juga jagungnya diparut, diambil dulu jagungnya, bisa bikin perkedel atau apa. Udah itu bongolnya kita buat kaldu juga sangat manis. Tergantung, kalau mau langsung kaldu jamur juga boleh ya, cuma pasti butuh kaldu jamur yang banyak karena kita butuh supnya banyak gitu. Sedangkan kalau bisa kita pakai original ini kan rasanya lebih bagus ya. Ini bawang bombay kita juga potong besar-besar aja ya. Bawang bombay juga manis. Kalau bagi yang vegan yang tidak makan bawang, ya gak usah pakai bawang bombay. Dan ini daun bawang, atau mau jadi 2 juga gak masalah. Dan ini jahenya saya sih keplek aja. Saya memilih sup original karena sup itu kita boleh kreasi dengan bermacam-macam ya. Boleh ada yang orang suka tung yum, pedas, ada rasa herbal atau macam-macam deh. Tapi saya kali ini saya yang original aja. Jadi kayaknya murni gitu ya. Nah, mama ini airnya kan sudah didih. Ya kan? Udah didih, kita buka. Kita masukin barang-barang, bahan-bahan yang akan kita godok untuk jadi kaldu. Ini kita sesudah kayak gini, kita akan masukin semua bahan-bahan yang perlu digodok. Udah itu kita biarin bisa 1 jam sampai 2 jam. Nah ini udah panas dan udah didih. Saya masukin garam. Garam ini juga sesuai dengan selera kita ya, tergantung banyaknya kaldu yang kita godok gitu. Kita aduk lagi dan digodok lagi. Berikutnya kita potong sayuran ya. Kalau ini saya sengaja pilih pok chai atau xiao pai chai yang baby ya. Jadi ini kan bagus, kita gak usah buang banyak, kita paling-paling buang ini bongolnya. Ini kita biarin satu-satu gitu. Kalau ini tang o juga, ininya saya suka agak buang agak tinggi. Sawi putih, ini sawi putih sangat manis. Kalau steamboat ini kita harus pakai, ini bisa menambah manisnya supnya gitu ya. Begitu, dan selanjutnya udah itu kalau jamur ini paling-paling kita buang ujungnya doang. Kita buang ujungnya. Kita udah potong-potong, kita boleh cuci-cuci dulu di air sebelum kita masuk ke dalam supnya. Nah, mama, sekarang kita supnya udah siap. Kita udah siapin tempat steamboatnya. Nah, sekarang kita ambil sup yang tadi kita godok ini. Kita masukin ke tempat steamboat ini. Ya kita kasih setengah aja ya, jangan penuh-penuh gitu. Nah ini kita tadi udah tuang, kita tutup kembali, kita tunggu sebentar hingga supnya mendidih. Nah mama ini sudah mendidih, kita buka tutupnya, kita masukin bahan-bahan. Kita pertama-tama masukin bahan yang agak keras gitu ya. Ini jamur kuping ya.
kita masuk secukupnya aja. Habisnya ini kan kira-kira 5 orang makan gitu. Kita Imlek kan suka tuan yen ya, tuan yen gitu. Berarti kita harus buat lingkaran bersama. Jadi semuanya kita harus ini steamboatnya di tengah. Kita akan mengelilingi satu keluarga untuk mengelilingi steamboat tersebut. Nah, kita akan makan bersama dan ini banyak bahan-bahan yang akan kita celup ke dalamnya dan sesuai dengan selera kita masing-masing gitu. Ini kalau kita masuk dikit-dikit aja dia udah jadi banyak gitu. Ini shintake, jamur shintake. Ini jamur shintake atau hyoko. Sebelumnya saya tumis dulu. Tumis dengan xiangyu atau olive oil juga boleh. Kasih kecap kikomen dikit. Jadi lebih wangi gitu. Supaya sesudah bercampur di dalam sininya rasanya beda-beda gitu. Ini konnyaku juga sebelumnya saya kasih bumbuin dulu. Saya bumbuin konnyaku ini setelah saya potong saya gulung. Ini konnyaku saya gulung dan saya kasih jahe dikit sama apa tuh tauco halus dan gula dikit. Kita masukin mie-nya. Ini terakhir yang semuanya yang serba cepat ya, yang udah kita seduh dengan air panas jadi cepat. Kita kasih api sedang ya, jangan terlalu besar lagi apinya. Ini yang labu kuning. Ini gorengan. Dan terakhir yang ini cepat sekali, langsung sebentar aja udah lumes. Nah, ini minyak bawang putih yang sudah saya tumis sebelumnya. Kita akan taburin minyak bawang putih dengan secukupnya, sesuai dengan selera kita. Nah, Mama, ini menu kedua saya, steamboat original soup, sudah selesai. Selamat menikmati, semoga suka Mama.